Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansar5 Room dengan NIM 130 dari kelas Pinologi Victimologi kelas I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nomor 1 tahun 2023. Yang pertama yang dapat saya jelaskan yaitu adalah konsep dasar sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan. Sistem ini merupakan pengganti konsep kepanjaraan yang bersifat representatif dan menghukum secara fisik, serta secara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Ada tujuan utama dalam sistem permasyarakatan, yaitu yang pertama, pemberdayaan narapidana atas kesalahannya. Yang kedua yaitu perbaikan perilaku dan kepribadian. Yang ketiga yaitu mencegah pengulangan tindak pidana atau residivisme. Yang keempat yaitu mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian narapidana tidak dipandang sebagai objek pembalasan, melainkan sebagai subjek pembinaan yang tepat melalui pembinaan masyarakat dan memiliki martabat sebagai manusia. Yang selanjutnya yang kedua yaitu adalah sistem permasyarakatan sebagai sarana aktualisasi tujuan pemidanaan. Sistem permasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 bertolak dari asumsi bahwa kejahatan merupakan gejala sosial dan pelaku kejahatan pada dasarnya masih dapat diperbaiki. Jika kita berkaitan langsung dengan pasal 51 KUHP, maka hubungan keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pencegahan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana bertujuan mencegah dalam KUHP nasional tidak hanya bersifat umum atau general profesional melalui ancaman pidana, tetapi juga khusus yaitu special profession melalui pembinaan narapidana. Sistem permasyarakatan menjelaskan fungsi pencegahan khusus dengan program pembinaan kepribadian, pendidikan moral dan kesadaran hukum, pelatihan kerja dan kemandirian ekonomi. Tanpa sistem permasyarakatan yang efektif, tujuan pencegahan dalam KUHP hanya akan menjadi norma simbolik saja di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan permasyarakatan tara pidana. Istilah memasyarakatkan dalam pasal 51 KUHP merupakan konsep kunci yang identik dengan filosofi permasyarakatan. Permasyarakatan tidak bertujuan menciptakan mantan narapidana, tetapi warga negara yang dapat berfungsi kembali secara sosial. Oleh karena itu, narapidana diperlakukan sebagai subjek pembinaan. Hak asasi tetap dihormati, proses registrasi sosial dipersiapkan sejak awal masa pidana. Dengan demikian, permasyarakatan adalah bentuk konkret dari tujuan pemidanaan itu sendiri, bukan sekedar pelaksanaan teknis. Selanjutnya juga yaitu tujuan menumbuhkan penyelesaian dan tanggung jawab. KUHP nasional menempatkan sikap batin pelaku sebagai bagian penting dari pemidanaan. Penyelesaian tidak dapat dipaksakan. Penderitaan fisik tetapi harus dibangun melalui
refleksi moral, pendidikan nilai, interaksi sosial yang terarah. Sistem permasyarakatan menjadikan ruang ini melalui bimbingan, konseling, dan pembinaan spiritual yang tidak mungkin diwujudkan dalam sistem pembelajaran responsif. Yang ketiga yaitu permasyarakatan dan keadilan restoratif dalam KUHP nasional. KUHP nasional mengakomodasikan pendekatan restoratif justice yang menitik beratkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, permasyarakatan berfungsi sebagai hubungan antara pelaku dan masyarakat, pendukung pelaksanaan pidana alternatif. Yang keempat yaitu sarana reiterasi sosial berkelanjutan. Peran Balai Pemasyarakatan atau BAPAS menjadi sangat strategis terutama dalam pendampingan klien pemasyarakatan, pengawasan pidana non-penjara, penilaian resiko residivisme. Hal ini mewujudkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bersifat berkelanjutan, bahkan setelah pidana selesai dijalani. Yang keempat adalah implikasi praktik dan tantangan struktural kepribadian antara tujuan pemidanaan dan sistem permasyarakatan menghadapi tantangan serius antara lain melalui overkapasitas lembaga permasyarakatan, paradigma aparat yang masih retributif, minimnya pemahaman masyarakat terhadap reintegrasi sosial. Jika tantangan ini tidak diatasi, maka tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional akan dihilangkan makna praktisnya. Poin kelima adalah sistem permasyarakatan sebagai parameter keberhasilan tujuan pemidanaan. Pada titik ini penting untuk ditegaskan bahwa keberhasilan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak dapat diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, melainkan dari hasil pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam paradigma KUHP nasional, pemidanaan bersifat dinamis. Artinya, tujuan pemidanaan baru dapat dinilai tercapai apabila terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Terpidana mampu berfungsi kembali di tengah masyarakat, konflik sosial akibat tindak pidana berangsur pulih dan tidak diulangi lagi. Dari semua indikator ini tidak dapat diwujudkan di ruang sidang, tetapi justru ditentukan dalam proses pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem permasyarakatan berfungsi sebagai parameter empiris untuk menilai apakah tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 KUHP benar-benar terlaksana atau hanya berhenti sebagai norma ideal. Lebih jauh, hal ini menunjukkan bahwa kualitas permasyarakatan mencerminkan kualitas kebijakan pidana nasional. Sistem permasyarakatan yang gagal akan menghasilkan tingkat residivisme yang tinggi, stigmatisasi mantan narapidana, kegagalan pemulihan sosial. Dan sebaliknya, sistem permasyarakatan yang efektif dan membuktikan bahwa pemidanaan tidak identik dengan penghukuman, tetapi dengan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasyarakatan bukan konsekuensi dari pemidanaan, melainkan tolak ukur keberhasilan KUHP nasional. Menempatkan permasyarakatan sebagai ujung tombak untuk memastikan bahwa pemidanaan benar-benar berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekedar keadilan prosedural. Yang keenam adalah konsekuensi yuridis dan kelembagaan dari keterpaduan KUHP nasional dan sistem permasyarakatan. Integritas antara tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional dengan sistem permasyarakatan melahirkan konsekuensi yuridis dan kelembagaan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, hakim tidak dapat
memandang pidana penjara sebagai pilihan utama secara otomatis. KUHP nasional mendorong penggunaan pidana yang proporsional, individual, dan kontekstual yang implikasinya menuntut hakim untuk mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, potensi rehabilitasi, dampak pemidanaan terhadap masa depan pelaku. Mempertimbangkan tersebut hanya dapat bermakna jika mendukung oleh sistem permasyarakatan yang siap melaksanakan pembinaan secara efektif. Kedua, permasyarakatan tidak dapat bersifat pasif administratif, melainkan menjadi aktor substantif dalam sistem peradilan pidana. Lembaga permasyarakatan dan balai pemberdayaan permasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian pembinaan, menyusun rekomendasi regenerasi sosial, mendukung penerapan pidana non-penjara. Hal ini menegaskan bahwa permasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. Yang ketujuh yaitu hubungan permasyarakatan dan prinsip individualisme pidana. KUHP nasional memperkuat prinsip individualisme pidana, yaitu pemidanaan harus disesuaikan dengan karakteristik dan pertumbuhan pelaku, bukan hanya jenis tindak pidananya. Sistem pemasyarakatan menjadi ruang utama penerapan prinsip ini karena setiap narapidana menjalani penilaian resiko dan kebutuhan. Program pembinaan disusun secara individual, evaluasi dilakukan secara berkala. Dengan pendekatan ini, pemidanaan tidak lagi bersifat seragam, melainkan responsif terhadap kondisi konkret pelaku tanpa permasyarakatan yang adaptif dan berbasis data. Prinsip individualisme pidana akan dihilangkan daya kerjanya. Yang kedelapan yaitu dimensi keadilan sosial dan peran masyarakat dalam permasyarakatan. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak hanya ditunjukkan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Permasyarakatan menempatkan masyarakat sebagai mitra pembinaan, lingkungan reintegrasi, penentu keberhasilan pemulihan sosial. Tanpa penerimaan masyarakat, narapidana yang telah menjalani pidana akan menghadapi eksklusi sosial yang justru berpotensi melahirkan kejahatan yang baru. Oleh karena itu, masyarakat dalam kerangka KUHP nasional harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif, bukan semata tugas negara. Yang kesembilan adalah permasyarakatan sebagai indikator peradaban hukum pidana nasional. Sistem permasyarakatan dapat dipandang sebagai cermin peradaban hukum pidana suatu negara. Secara negara memperlakukan pelaku kejahatan menunjukkan sejauh mana negara tersebut menghormati martabat manusia. KUHP nasional secara tegas meninggalkan peradilan pemidanaan yang berorientasi pada penderitaan semata. Pemidanaan tidak maknai sebagai sarana balas dendam negara, melainkan sebagai upaya sadar untuk memperbaiki manusia, memulihkan tatanan nasional, sosial. Prinsip ini hanya dapat diwujudkan apabila sistem permasyarakatan berjalan secara humanis, rasional, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kualitas sistem permasyarakatan mencerminkan kualitas nilai-nilai yang hidup dalam KUHP nasional. Permasyarakatan yang responsif akan meredukasi tujuan pemidanaan, sedangkan permasyarakatan yang humanis akan memperkuat legitimasi hukum pidana itu sendiri. Yang ke-10 adalah resiko distorsi tujuan pemidanaan tanpa permasyarakatan yang efektif. Meskipun KUHP nasional telah merumuskan tujuan pemidanaan secara progresif,
terhadap resiko besar apabila sistem permasyarakatan tidak mampu mengimbangi perubahan tersebut. Tanpa permasyarakatan yang efektif dapat menimbulkan tujuan rehabilitasi akan berubah menjadi konformalitasi administratif. Pemidanaan kembali terjebak pada logika penghukuman sementara, tingkat residivisme tetap tinggi, kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana menurun. Dalam kondisi ini, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional berpotensi mengalami distorsi karena norma yang ideal tidak diikuti oleh praktik yang sejalan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana melalui KUHP nasional harus dibaca secara sistematik, yaitu menuntut pembenahan serius terhadap sistem permasyarakatan sebagai pilar pelaksanaannya. Yang ke-11 adalah arahan pembangunan permasyarakatan dalam kerangka KUHP nasional. Untuk memastikan ketercapaian tujuan pemidanaan, sistem permasyarakatan ke depan harus diarahkan pada beberapa hal pokok, antara lain: pertama, penguatan pembinaan berbasis individu, bukan pendekatan seragam terhadap seluruh narapidana. Yang kedua adalah optimalisasi pidana non-penjara dan peran Balai Permasyarakatan atau BAPAS sebagai instrumen utama pembimbingan dan pengawasan di luar lembaga permasyarakatan. Yang ketiga yaitu pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses reintegrisasi sosial guna menghilangkan stigma dan mencegah pengulangan tindak pidana. Yang keempat adalah perubahan secara pandang aparat penegak hukum bahwa masyarakat bukan beban sistem peradilan pidana, melainkan solusi jangka panjang bagi keadilan dan ketertiban sosial. Dengan arah pembangunan tersebut, sistem permasyarakatan akan mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak utama pencapaian tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Selanjutnya, yang ke-12 adalah sistem permasyarakatan sebagai jembatan antara norma hukum dan keadilan substantif. KUHP nasional telah merumuskan tujuan pemidanaan secara normatif dan ideal. Namun, norma hukum tidak secara otomatis melahirkan keadilan substantif apabila tidak diimplementasikan melalui mekanisme yang tepat. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berperan sebagai jembatan hubungan antara teks hukum dan realitas sosial. Pemasyarakatan menjelaskan tujuan pemidanaan ke dalam praktik konkret melalui pembinaan berkelanjutan terhadap pidana, pendekatan individual dan humanis, reintegrasi sosial yang terencana. Tanpa peran tersebut, pemidanaan beresiko hanya menghasilkan keadilan prosedural, yaitu keadilan yang selesai di pengadilan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan sosial yang mendasari tindak pidana. Lebih jauh, sistem permasyarakat memungkinkan negara untuk mengoreksi dampak pemidanaan yang mungkin terlalu berat atau tidak proporsional melalui mekanisme pembinaan, evaluasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, permasyarakatan menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial yang dapat diamanatkan oleh KUHP nasional. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa sistem permasyarakatan merupakan elemen strategis dalam mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dirasa adil oleh pelaku, korban, dan masyarakat. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan KUHP nasional sebagai produk pembaruan hukum pidana tidak hanya diukur dari kemajuan normatifnya, tetapi
dari sejauh mana sistem permasyarakatan mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik nyatanya. Pemidanaan yang keadilan adalah pemidanaan yang mampu memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan keseimbangan sosial. Semua itu hanya dapat diwujudkan melalui sistem permasyarakatan yang kuat, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, paparan yang dapat saya jelaskan. Atas perhatian semua, saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.